Kegagalan Manchester City pada awal musim membuat mereka serius memperkuat skuad yang ada. Permajaan skuad adalah prioritas utama dari sang pelatih Pep Guardiola untuk menjaga agar Manchester City tetap kompetitif. Pada awal musim kemarin, City tak melakukan banyak pembelian pemain, dan itu berakibat fatal kepada performa mereka ketika pemain kunci mengalami cedera, dan mereka menggelontorkan banyak uang untuk memperkuat tim, sekaligus sebagai bukti jika mereka akan mendominasi lagi di musim depan. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Tak bisa dipungkiri jika kekuatan finansial sangat penting dalam dunia sepak bola di era modern. Berita terbaru, ada tim dari Italia yaitu Brescia yang mengalami kebangkrutan karena memiliki utang sebesar 3 juta euro. Padahal mereka adalah klub yang sangat legendaris di Italia serta menghasilkan banyak pemain bintang seperti Andrea Pirlo dan Sandro Tonali. 3 juta euro mungkin bagi klub seperti Chelsea sangatlah kecil. Lihat saja saat mereka membayar penalti kepada MU karena tidak mau memperpanenkan Jadon Sancho. Hal ini sekali lagi membuktikan jika klub dengan finansial yang baik akan selalu bisa bertahan menghadapi tekanan yang ada. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Manchester City. Sejak diakuisisi oleh miliarder asal Uni Emirat Arab, City menjadi klub yang tak terbatas secara finansial. Mereka dulu hanya klub biasa yang bisa bertahan di papan tengah Liga Inggris saja sudah bersyukur. Tetapi takdir berkata lain. Saat ini mereka menjadi klub yang sangat mendominasi baik di Inggris maupun di Eropa. Sekali lagi itu karena finansial mereka yang bisa dengan mudah mendatangkan banyak pemain bintang. Pada musim lalu, City secara mengejutkan tampil buruk di semua kompetisi. Hal itu terjadi karena mereka tidak membeli pemain di awal musim, terlebih di posisi krusial yaitu gelandang bertahan. Rodri, sang peraih Ballon d'Or, mengalami cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim. Dan setelah Rodri cedera, Manchester City mulai kehilangan ritme permainannya, sehingga tampil buruk hingga bulan Desember. Melihat kondisi tim yang buruk, Pep Guardiola sebagai pelatih langsung memanfaatkan bursa transfer musim dingin untuk menambal skuad yang ada. Benar saja, dengan uangnya yang sangat banyak, City langsung mendatangkan 4 pemain dengan harga yang sangat fantastis. Pertama, mereka mendatangkan Omar Marmoush. Pemain asal Mesir ini tampil sangat luar biasa ketika bermain di Bundesliga bersama Frankfurt. Dia dijuluki sebagai penerus dari Mohamed Salah karena gaya bermainnya yang lumayan mirip. Mendatangkan Marmoush sangat penting guna mempertajam lini depan Manchester City, mengingat pemain seperti Jack Grealish, Phil Foden, dan Doku pada musim lalu sedang mengalami penurunan performa. City menembus Marmoush dengan biaya 75 juta euro. Dan ini sebanding dengan peran dia di paruh kedua yang sangat bagus. Selain itu, Manchester City juga mendatangkan 2 bek tengah yaitu Kusanov dan Victor Reis. Keduanya masih sangat muda dan diproyeksikan sebagai aset masa depan bagi Manchester City. Kusanov ditebus dengan mahar 40 juta euro dari klub Prancis yaitu Lens. Dia menjadi andalan di lini belakang City. Dia pemain yang sangat bagus, tangguh sehingga sulit ditembus oleh lawan. Meski dia juga sering melakukan blunder yang sangat fatal. Menjelang akhir musim, Kusanov tidak diberikan kepercayaan oleh Pep Guardiola sehingga dia jarang bermain. Selain itu, City juga mendatangkan Nico Gonzalez yang diplot untuk mengganti peran dari Rodri. City menebus Nico Gonzalez dari FC Porto dengan biaya sebesar 60 juta euro. Nico Gonzalez memiliki posisi asli sebagai gelandang tengah, tetapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan, sehingga sangat memudahkan Pep Guardiola yang sering melakukan eksperimen dengan menempatkan pemain ke posisi yang bukan aslinya. Hadirnya pemain-pemain tersebut membuat City bisa bangkit di paruh kedua dan bisa ke papan atas Liga Inggris. Mereka juga bisa lolos ke final Piala FA setelah mendatangkan banyak pemain tersebut. Namun sayangnya City harus kalah di final oleh Crystal Palace sehingga membuat mereka puasa gelar di musim ini. Setelah mendatangkan pemain yang sangat mahal, tetap tidak bisa menyelamatkan City dari puasa gelar pada musim ini. Lalu di musim ini City kembali lagi menggemparkan setelah mendatangkan banyak pemain-pemain yang mahal lagi. Ya, dengan dana mereka yang sangat banyak, Manchester City membeli 3 pemain bintang dan masih sangat muda. Pertama, karena City tidak memiliki bek kiri murni, mereka mendatangkan Aït-Nouri dari Wolverhampton Wanderers yang dihargai 50 juta euro. Sang pemain memang bermain sangat bagus pada musim lalu, sehingga Pep Guardiola tertarik untuk merekrutnya. Kemudian mereka juga mendatangkan pemain berdarah Indonesia, yaitu Tiani Reinders dengan harga 70 juta euro dari AC Milan. Kakak dari Eliano ini didatangkan untuk mengganti peran Kevin De Bruyne yang hengkang pada musim ini. Tak cukup sampai di sini, City juga mendatangkan gelandang serang yang sedang naik daun, yaitu Ryan Cherki dari Lyon dengan harga 40 juta euro. Semua ini dimaksudkan untuk membangun skuad dan siap mendominasi lagi di musim depan. Terbaru mereka siap diturunkan di Piala Dunia antar klub dan kita akan melihat seberapa bagusnya mereka di bawah tangan Pep Guardiola.
City jelas masih mengincar pemain lagi, meski mereka sudah menghabiskan hampir 300 juta euro dalam 6 bulan terakhir ini. Jadi menurut kalian, apakah strategi transfer dari Manchester City ini tepat? Coba tulis jawaban kalian di komentar.